Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 566-570. Zhu Jiayin tersipu. Aku bukan pacarnya, kami hanya berteman. Lin Tianqi terkekeh, dimengerti. Su Yuqian juga memiliki ekspresi yang berarti. Saat ini, Ye Chong turun dari lantai atas. Dia tiba-tiba melihat Zhu Jiayin dan yang lainnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hei, Xiao Zhu, bagaimana kamu datang ke sini?" Zhu Jiayin terdiam, dan berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye Chong, sudah berapa kali aku memberitahumu? Jangan panggil aku lagi, aku Xiao Zhu. Kamu bisa memanggilku Jiayin atau Yin Yin, tapi jangan panggil aku Xiao Zhu." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, Xiao Zhu." Zhu Jiayin benar-benar tidak ada hubungannya dengan Ye Chong. "Jadi mari kita mulai bisnis," dia mengatakan tujuan kedatangannya. "Saya di sini untuk menyelidiki kasus pembunuhan di gang belakang, dan saya ingin melihat pengawasan hotel." Sebenarnya, Ye Chong melihatnya pada pandangan pertama Zhu Jiayin sudah memikirkannya. Dia berkata kepada Zhu Jiayin dan yang lainnya, "Kemarilah." Kemudian, di ruang pemantauan di lantai atas, Ye Chong menunjukkan pemantauan kepada Zhu Jiayin dan yang lainnya. Setelah membacanya, semua orang sangat terkejut. Ini terlalu kuat, kungfu semacam ini benar-benar tidak pernah terdengar. Puji Lin Hongbing, dan jari-jari Wang Daxing berderit. Itu semacam kegembiraan, dia sudah lama tidak bertemu orang yang begitu kuat. Sekarang dia tidak sabar untuk melawan Ling Huye. Ekspresi Zhu Jiayin sangat serius, dan dia berkata kepada Ye Chong, "Pria ini bernama Ling Huye. Dia adalah pembunuh Zhu Shenmen tingkat kedua. Dia melakukan kasus pembunuhan di Tiongkok. Kami telah menyelidikinya untuk waktu yang lama." Zhu Jiayin memperkenalkan identitas pria ini dikatakan sebagai pembunuh Zhu Shenmen. Mata Ye Chong berbinar saat mendengar ini. Tidak heran pembunuh Zhu Shenmen tingkat kedua begitu kuat. Hanya saja, untuk apa pembunuh Zhu Shenmen tingkat kedua datang kepadanya? Ye Chong berpikir sejenak, apakah dia di sini untuk menghadapinya lagi? Dia memiliki dendam lama dengan Zhu Shenmen, membunuh pembunuh Zhu Shenmen tingkat ketiga. Juga sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa Zhu Shenmen mengirim pembunuh tingkat dua untuk membunuhnya. Ye Chong tampak berpikir, nyatanya, Zhu Jiayin mengatakan ini untuk mengingatkan Ye Chong. Zhu Jiayin berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye, kali ini, kami bekerja sama dengan keluarga Luo di Yucheng untuk menyingkirkan pembunuh keji ini. Akan sangat bagus jika Tuan Ye mau membantu." "Ini lucu," Luo Ning tertawa di samping. "Lihat dia sangat kurus. Dia lebih buruk dari dua orang mati itu. Jika dia membantu, aku takut bahkan Ling Huye akan menertawakannya." Luo Ning sepertinya memandang rendah Ye Chong. Zhu Jiayin terdiam, mengira gadis ini benar-benar tidak punya otak. Bahkan Wang Daxing yang berada di sebelahnya buru-buru memberi isyarat, "Jangan bicarakan itu, Nona." Karena Wang Daxing tahu betul bahwa karena Zhu Jiayin dapat meminta bantuan Ye Chong, itu berarti Ye Chong jelas bukan orang biasa. Kalau tidak, Zhu Jiayin tidak akan meminta bantuan. Hanya saja wanita tertua ini terlalu sederhana, dia bahkan tidak bisa memikirkan pertanyaan sesederhana itu. Ye Chong juga bisa melihat bahwa Luo Ning ini adalah gadis yang sederhana dan bodoh, dan dia tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia berkata kepada Zhu Jiayin, "Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan membantu." Setelah itu, Zhu Jiayin siap untuk pergi. Pada saat ini, Luo Ning berlari ke Ye Chong dengan pinggang di lengannya dan berkata, "Beri aku videonya, aku ingin itu sebagai bukti." Dia mengulurkan tangan putih kecil dan meletakkannya di depan mata Ye Chong. Terlihat percaya diri dan percaya diri. Nada itu, seolah-olah seseorang berhutang sesuatu padanya. Ye Chong pura-pura tergila-gila, dan bertanya, "Mengapa kamu memberikannya kepadamu?" Luo Ning berkata, "Kamu membantu kami menyelesaikan kasus ini, dan ini adalah tugasmu." Ye Chong mendengus, mengangguk, lalu dia mulai mengklik beberapa kunci secara acak di komputer. "Oh, tidak, aku tidak sengaja menghapus videonya," kata Ye Chong tiba-tiba. Luo Ning tahu bahwa Ye Chong sengaja bermain dengannya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan marah, "Apa yang kamu bicarakan, bajingan?"
Ye Chong terlihat sangat polos dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan berkata, "Aku tidak mau, tapi kamu dia terlihat sangat galak, itu membuatku takut, jadi aku mengklik tombol yang salah." Luo Ning jelas memiliki temperamen wanita tertua di rumah, dan dia tidak pernah mengalami masyarakat di luar, jadi dia berpikir begitu setiap orang harus patuh padanya, sangat sederhana. Secara alami, dia tidak akan mendapat manfaat dari bertemu dengan orang tua seperti Ye Chong. Luo Ning tersipu karena marah, "Kamu bajingan, aku tidak bisa membiarkanmu hari ini." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Tinggalkan aku sendiri, kamu masih peduli dengan dirimu sendiri sekarang." Luo Ning mendengus, "Ada apa denganku, apa haruskah aku peduli? Apakah kamu tidak tahu? Kamu punya pertanda buruk." Luo Ning tersipu karena marah, "Kamu bajingan, apa yang kamu bicarakan?" Dia menutupi dadanya. Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata, "Oh, apa yang kamu pikirkan? Aku berbicara tentang pertanda buruk, bukan tudung." "Sialan bajingan." Luo Ning dimainkan oleh Ye Chong lagi. Zhu Jiayin tertawa, puci, di sampingnya. Luo Ning tersipu dan berkata, "Siapa yang kamu katakan memiliki pertanda buruk? Tidak, siapa yang kamu kutuk? Kamu pria yang tidak tahu malu." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apa yang aku katakan adalah kebenaran? Kamu pikir apakah kamu bercanda? Segelmu hitam, pasti akan ada bencana berdarah dalam waktu dekat, lebih baik berhati-hatilah." Luo Ning sangat marah sehingga ketika dia hendak menyangkal seseorang, Ye Chong, dia dihentikan oleh Wang Daxing. Wang Daxing merasa bahwa Ye Chong bukan orang yang sederhana, jadi dia dengan cepat bertanya, "Tuan Ye, apakah yang Anda katakan benar?" Luo Ning memutar matanya ke arah Wang Daxing dan berkata, "Paman Wang, Anda benar-benar percaya pada hal yang hebat ini penari. Dia bisakah Anda mempercayai apa yang Anda katakan? Bencana berdarah macam apa? Bagaimana dia tahu bahwa saya mengalami bencana berdarah? Hari ini saya akan melawannya dengan bencana berdarah." Wang Daxing dengan cepat menghentikan Luo Ning dan berkata, "Nona, saya akan lebih baik percaya daripada tidak sama sekali." Luo Ning mengikutinya dalam misi kali ini, dan dia sudah mengkhawatirkan keselamatan Luo Ning, jadi jika sesuatu terjadi padanya, dia harus disalahkan. Ye Chong berkata, "Aku tidak bercanda denganmu, itu benar." Wang Daxing dengan cepat bertanya, "Tuan Ye Chong, apakah ada cara untuk menyelamatkannya?" Ye Chong berkata, "Cara terbaik adalah pergi secepatnya Luzu." Luo Ning tidak mau melakukan apapun, meletakkan pinggulnya di pinggulnya, dan berkata, "Bah, aku tidak mendengarkan omong kosongmu." Kemudian, Luo Ning menoleh dan pergi. Wang Daxing tidak punya pilihan selain mengikuti. Ketika Wang Daxing keluar, Ye Chong lahir dan mengingatkan Wang Daxing, "Apa yang saya katakan bukan lelucon? Itu benar. Jika memungkinkan, bawa wanita muda ini pergi secepat mungkin." Wang Daxing ragu-ragu, tetapi dia tetap memberitahu Ye Chong ucapkan terima kasih, lalu, dia berjalan keluar. Lin Hongbing berpikir sejenak, dan mengikutinya keluar. Di dalam ruangan, hanya Ye Chong dan Zhu Jiayin yang tersisa. Zhu Jiayin masih sangat mengkhawatirkan Ye Chong. Dia berkata, "Ling Huye ini benar-benar berbahaya. Jika dia benar-benar di sini untuk berurusan denganmu, maka kamu harus berhati-hati." Ye Chong tersenyum, dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata, "Jiayin, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih karena telah begitu peduli padaku." Zhu Jiayin mendengus. Setelah itu, Zhu Jiayin meminta rekaman video Ye Chong. "Tuan Ye, berikan saya video pengawasannya." Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata, "Saya menghapusnya. Anda lupa, Anda tidak akan menghapus video sepenting itu." Ye Chong tertawa dan berkata, "Jiang masih tua, sepertinya aku tidak bisa membodohimu." Zhu Jiayin mendengus, mengangkat kepalanya dan bertanya, "Apa maksudmu? Maksudmu aku sudah tua?" Ye Chong dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Tidak, tidak, siapa yang berani mengatakan bahwa kamu sudah tua? Ngomong-ngomong, Jiayin, kamu sangat peduli padaku. Apakah kamu takut aku akan mati sebelum menyelesaikan tugas Qian Yuan? Apakah kamu setuju dengan tubuhmu?" Zhu Jiayin memutar matanya ke arah Ye Chong dan berkata, "Bah, kamu satu-satunya yang bisa berbicara omong kosong." Saat dia berbicara, dia mengangkat tinju kecilnya yang berwarna merah muda, dan memukul Ye Chong. Ye Chong meraih tangan kecil Zhu Jiayin sambil tersenyum, dan berkata, "Jika kamu benar-benar takut,
mengapa tidak membayar deposit sekarang dan berjanji pada dirimu sendiri? Zhu Jiayin diam membiarkan berteriak, meskipun Ye Chong memegang tangannya, dia tidak menariknya kembali. Bah, itu ide yang bagus, mari kita bicarakan setelah kamu benar-benar dapat mengetahui rencana keluarga Qian Yuan, dan kemudian aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Kata Zhu Jiayin sambil mendekati Ye Chong. Ye Chong hampir bisa mencium aroma dari rambut Zhu Jiayin. Tepat ketika Ye Chong gatal dan hendak memeluk Zhu Jiayin tersenyum jahat, lalu melepaskan diri dari tangan Ye Chong. Kemudian, dia melompat keluar dengan nakal dan menjulurkan lidahnya ke arah Ye Chong. Ye Chong tersenyum masam di dalam hatinya, dan berkata di dalam hatinya, Zhu Jiayin terlalu pandai bermain dengan orang. Dia hanya merayu apinya, lalu berhenti. Bukankah ini penipuan? Celanaku akan lepas landas. Anda hanya biarkan saya melihat ini. Zhu Jiayin kemudian merapikan pakaiannya, melambaikan tangannya pada Ye Chong dan berkata, saya akan pergi dulu, Tuan Ye, hati-hati. Di Luzhu, di sebuah bangunan tempat tinggal yang tampak biasa di pinggiran selatan. Terdapat sebuah kamar di lantai 3, terlihat dari perabotan yang ada di kamar tersebut adalah kamar anak perempuan. Saat ini, pakaian berserakan di lantai kamar, ada pria dan wanita, dari luar ke dalam, dan terakhir pakaian ketat yang dilempar ke pintu kamar. Di tempat tidur di kamar tidur, ada seorang pria dan seorang wanita yang terbakar dengan penuh semangat seperti kayu kering. Dengan gerakan cepat pria itu, seluruh tempat tidur berderit. Terengah-engah wanita itu menjadi lebih keras. Itu berlangsung selama setengah jam, dan dalam tangisan keras wanita itu, keduanya mencapai puncaknya. Setelah itu, keduanya berbaring di tempat tidur, dan lelaki itu mengenakan kacamatanya dan meluruskannya. Dia adalah pria berkacamata di bar hari itu, dan juga Ling Huye, pembunuh Zhu Shenmen tingkat kedua yang membuat orang ketakutan. Jika seseorang hanya melihat penampilannya, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Ling Huye memiliki identitas seperti itu. Dan gadis itu sangat cantik, dengan kulit putih dan bibir merah, wajahnya yang cantik baru saja memerah, itu adalah Yaking. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Ling Huye, dan dengan lembut menggambar lingkaran di dada Ling Huye dengan tangannya. Kakak Ye, kamu sangat besar, Ling Huye sangat bangga. Apakah kamu mencintaiku? Ling Huye membelai rambut panjang Yaking dan berkata, tentu saja aku mencintaimu. Meski terdengar asal-asalan, Yaking sangat senang saat mendapat jawaban positif. Ling Huye berkata, selama kamu membantuku menyelesaikan tugas, aku bisa membawamu jauh, dan kita akan hidup bersama di masa depan. Oke, bagus. Ketika masalah ini disebutkan, Yaking sedikit takut. Dia berkata, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Saya mendengar bahwa bos besar kita sebenarnya adalah orang yang baik. Ling Huye mendengus dingin, orang baik seperti apa dia? Kamu tidak tahu banyak hal yang telah dia lakukan. Dia hanya orang baik di permukaan. Jika tidak ada yang akan membayar saya untuk membunuhnya. Tetapi sejak saya menerima tugas, tidak peduli siapa dia, aku akan membunuhnya. Yaking, bisakah kamu membantuku? Yaking ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk. Demi cinta, dia juga berusaha sekuat tenaga. Kakak Ye, saya memutuskan untuk membantu Anda. Bahkan jika saya meninggalkan segalanya, saya akan membantu Anda. Tetapi Anda tidak dapat mengecewakan saya. Ling Huye tersenyum, jangan khawatir, Yaking. Setelah saya menyelesaikan semua ini, saya akan membawamu keluar dari sini. Yaking mengangguk. Setelah itu, Ling Huye mengeluarkan sebuah pil, memberikannya kepada Yaking, dan berkata, biarkan dia meminum ini. Apa ini? Tanya Yaking. Itu hanya pil yang untuk sementara kehilangan kekuatan orang. Jangan khawatir, Yaking, aku tidak akan membiarkanmu membunuh orang. Kamu hanya perlu membuatnya kehilangan kekuatannya, lalu serahkan sisanya padaku, kata Ling Fox. Knight, Yaking mengangguk dan berkata, tampaknya dalam beberapa hari, bos besar akan datang ke perusahaan minuman keras kita. Ling Huye bersenandung. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik, menekan tubuh Yaking, dan berkata, Yaking, kamu sangat baik, aku sangat mencintaimu. Saat dia berbicara, dia menempelkan mulutnya ke mulut Yaking lagi, dan dalam beberapa menit satu sama lain, mulai bergerak lagi. Lin Tianqi dan Su Yuqian menyebutkan kepada Ye Chong tentang sekumpulan anggur tua sebelumnya, dan kebetulan hari ini baik-baik saja, jadi Ye Chong pergi ke perusahaan anggur. Sekarang perusahaan anggur hampir seluruhnya dikelola oleh Cheng Han.
Lin Tianqi dan Su Yuqian sudah lama tidak ke sini, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa Cheng Han merekrut seorang wanita cantik yang bertanggung jawab atas keuangan. Jika Lin Tianqi dan Su Yuqian bisa datang ke perusahaan baru-baru ini, mereka akan mengetahui bahwa kecantikan ini adalah Yaking yang bersama pria berkacamata malam itu. Ternyata Yating ini adalah teman kuliah Cheng Han, keduanya memiliki hubungan yang baik, dan Cheng Han tahu bahwa Yaking juga sangat cakap, jadi dia merekrutnya ke sini. Pagi-pagi sekali, Yaking mengikuti Cheng Han. Xiao Han, apakah bos besar benar-benar datang hari ini? Tentu saja, kamu belum pernah bertemu bos besar kita, dia tampan, baik hati, dan sangat cakap. Ketika Cheng Han berbicara tentang Ye Chong, mulutnya penuh dengan beberapa kata yang bagus, dan cinta itu melampaui kata-kata. Bahkan Yaking memandang Cheng Han dan merasa bahwa Cheng Han seperti bidadari. Melihat Cheng Han seperti ini, Yaking merasa semakin malu. Dia dan Cheng Han memiliki hubungan yang sangat baik, tetapi dia ingin menyakiti bos besar favorit Cheng Han, dia merasa sedikit kasihan pada Cheng Han. Namun, untuk cintanya dan untuk membantu Ling Huye mencapai tujuannya, dia tidak peduli. Mata Yaking melebar ketika dia memikirkannya, dan Cheng Han merasa sedikit aneh melihat Yaking dalam keadaan linglung, jadi dia bertanya, "Yaking, ada apa denganmu? Kamu tampak sedikit linglung." Yaking menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Han mengira Yaking sedikit gugup karena dia bertemu dengan bos besar untuk pertama kalinya. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, bos besar kita sebenarnya sangat cerewet." Yaking mengangguk, dan ketika keduanya berbicara, seorang sekretaris datang dan berkata, "Tuan Cheng, Tuan Ye ada di sini." Cheng Han tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, aku akan membawamu menemui bos besar kita." Kemudian, dia membawa Yaking keluar. Yaking mengangguk, dan sementara Cheng Han tidak memperhatikan, dia diam-diam menyentuh pil yang sudah dia bawa di sakunya. Keduanya datang ke kantor di lantai atas, dan Ye Chong sedang duduk di kursi kantor, mengayunkan kakinya dengan santai. Kantor ini dulunya milik Lin Tianqi dan Su Yuqian, dan keduanya tidak lagi datang ke sini. Ada lapisan debu di bagian atas kantor. "Kakak Ye Chong, sampai jumpa lagi." Cheng Han sangat bersemangat sehingga dia berjalan ke sisi Ye Chong. Ye Chong memandang Cheng Han sambil tersenyum, dan berkata, "Xiao Han, sudah lama sekali, dan dia menjadi lebih cantik lagi." Cheng Han tersipu, dan berkata, "Kakak Ye Chong, kamu akan berbicara dengan baik." Di kali ini, Ye Chong baru kemudian Chong memperhatikan gadis di belakang Cheng Han. Ketika dia melihat gadis ini, ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Bukankah ini wanita cantik yang mengikuti Ling Huye hari itu? Mata Ye Chong berangsur-angsur menjadi serius, dan dia benar-benar memiliki hubungan dengan dirinya lagi. Ye Chong menjadi semakin yakin bahwa Ling Huye ini benar-benar datang untuknya. Cheng Han melihat bahwa Ye Chong menatap Yaking dengan mata lurus, mendengus dan berkata, "Kakak Ye Chong, jangan lihat dia. Yaking terkenal, pacarnya tampan dan tinggi, dan dia memiliki wajah yang tampan. Dia terlihat lembut dan anggun, mengenakan kacamata, dan pendidikannya jauh lebih tinggi darimu." Ye Chong bertanya, "Apakah kamu pernah bertemu pacarnya?" "Sudahkah kamu?" Cheng Han mengangguk, dia pacarnya sering datang menjemputnya. Mendengar apa yang dikatakan Cheng Han, Ye Chong semakin mengerti. Yaking sedikit gugup ketika Ye Chong memandangnya, dia menundukkan kepalanya dan mencubit sudut bajunya dengan kedua tangan. Cheng Han dengan cepat memutar matanya ke arah Ye Chong, dan berkata dengan marah, "Kakak Ye Chong, kamu malu melihat orang lain, tolong berhenti menonton." "Oke," Ye Chong berkata. Sambil tersenyum, "Oke, jangan bacalah. Omong-omong, bukankah kamu mengatakan bahwa sekumpulan minuman keras berkualitas tinggi telah tiba? Bawa aku untuk melihatnya." Setelah itu, Ye Chong mengikuti Cheng Han dan Yaking ke gudang. Sepanjang jalan, Yaking menundukkan kepalanya, tampak linglung. Cheng Han dan Ye Chong berjalan di depan, dan pada awalnya mereka tidak melihat sesuatu yang aneh tentang Yaking. Kemudian, Cheng Han membawa Ye Chong ke gudang, tempat di mana tong anggur ditempatkan. Cheng Han membuka tong anggur, dan semburan aroma anggur keluar. Ye Chong mengendus hidungnya dan berkata, "Ini benar-benar anggur yang enak, dari mana kamu mendapatkannya?" Cheng Han berkata, "Tuan Lin Tianqi, salah satu temannya, yang mewarisi villa neneknya, dan berakhir di anggur ruang bawah tanah villa, ada sekumpulan anggur yang disimpan di dalamnya,
yang diperkirakan berusia lebih dari 100 tahun, dan Tuan Lin kebetulan mengetahuinya. Jadi dia membelinya kembali. Karena semua orang menganggap anggur ini sangat enak, saya ingin Ye Chong melihat pengolahan seperti apa yang paling cocok untuk itu, yang dapat meningkatkan pendapatan kilang anggur. Ye Chong mengangguk dan berkata, ini adalah kumpulan anggur yang baik. Mari kita pelajari ketika kita kembali dan membuat sejenis anggur obat. Ini mungkin dijual dengan harga 3 kali lipat. Dia bercanda kepada Yaking, Yaking, ada apa denganmu hari ini? Mengapa kamu selalu terlihat linglung? Apakah kamu merindukan pacarmu? Atau aku akan memberimu hari libur? Kamu pergi menemui pacarmu? Lihat kalian terlihat sangat lelah dan bengkok, itu benar-benar membuat iri. Wajah Yaking langsung memerah, dan dia berkata, tidak perlu, Xiao Han, aku baik-baik saja. Ye Chong tahu di dalam hatinya bahwa ini tentu saja Yaking memiliki sesuatu untuk dilakukan. Lakukan, dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, ketiganya kembali ke kantor. Yaking datang dengan 2 gelas air. Bos Ye, Xiao Han, minumlah air. Yaking sedikit gugup saat berbicara. Cheng Han mengambil gelas air dan menyesapnya, lalu menatap Yaking lagi. Yaking, aku selalu berpikir ada yang salah denganmu, jadi katakan padaku, ada apa denganmu? Yaking menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Cheng Han memutar matanya, Yaking, kamu pasti hamil, apakah kamu hamil secara tidak sengaja? Wajah Yaking semakin memerah, dan dia berkata, tidak, kamu harus berhenti menebak. Melihat gelas air di depan Ye Chong dengan matanya, dia sedikit takut. Ye Chong tahu pasti ada yang salah dengan Yaking, dan pasti ada hubungannya dengan Ling Huye. Begitu dia mengambil gelas anggur, dia menyadari bahwa mata Yaking berkedip. Meski sangat halus, itu masih ditangkap oleh Ye Chong. Ekspresi tipis Yaking tidak lepas dari mata Ye Chong. Ye Chong tahu di dalam hatinya bahwa mungkin ada yang salah dengan segelas air. Dia telah memasukkan segelas air ke mulutnya, tetapi belum meminumnya. Kemudian, dia diam-diam berkedip dan mengaktifkan mata Dewa Naga. Pada saat ini, dia bisa melihat banyak bubuk mengambang di gelas air. Meskipun mata orang biasa melihat bubuk itu tidak berwarna dan tidak berbau, seperti air biasa, tetapi dalam pandangan Ye Chong, itu seperti segelas air yang terkontaminasi nuklir. Ye Chong mencibir di dalam hatinya, HMPH, jadi kamu menungguku di sini. Lalu dia meletakkan gelas air itu lagi. Yaking sangat cemas pada awalnya. Dia melihat Ye Chong membawa gelas air ke mulutnya, berpikir bahwa dia akan berhasil. Tetapi Ye Chong meletakkan gelas air di atas meja lagi. Yaking tampak sedikit cemas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, baiklah, bos besar, Anda minum air, mengapa Anda tidak meminumnya? Setelah mengatakan ini, Yaking merasa sedikit menyesal, bukankah itu sangat tidak bisa dijelaskan? Apakah orang minum air atau tidak, bukan urusanmu. Bahkan Cheng Han melihat masalahnya dan berkata, Yaking, kamu benar-benar punya masalah hari ini. Yaking menundukkan kepalanya dan berhenti bicara. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku belum haus, aku akan minum nanti. Saat ini, di sisi lain, di kantor sementara di koridor ketiga. Lin Hongbing, Wang Daxing, dan Luo Ning sedang duduk di kantor. Luo Ning berkata dengan tatapan yang sangat tidak sabar apa yang dilakukan Zhu Jiayin, dia tidak memberitahu kita, mari kita tunggu dia di sini, itu benar-benar menyebalkan. Bukankah ini hanya malam Linghu, mari kita tangkap dia secara langsung bukankah dia tidak apa-apa. Sungguh, Luo Ning tampak enggan. Lin Hongbing berkata, Nona, tunggu sebentar, Nona Zhu sebenarnya memiliki beberapa keterampilan, dia pasti sedang menyelidiki sesuatu ketika dia keluar, mari kita tunggu sebentar lagi. Wang Daxing mengangguk, sebenarnya dia masih mempercayai Zhu Jiayin, tapi untuk penampilan birokrasi Lin Hongbing, dia sebenarnya tidak terlalu memikirkannya. Wang Daxing tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk diam. Luo Ning masih terlihat tidak sabar, sementara Lin Hongbing menghibur Luo Ning seperti menjilati anjing. Sekitar 10 menit kemudian, Zhu Jiayin membuka pintu dan buru-buru mengambil foto di atas meja. Ada seorang wanita cantik di foto tersebut, dan semua orang dapat mengetahui bahwa wanita ini adalah wanita di sebelah pria berkacamata di video pengawasan, yaitu wanita di sebelah Ling Huye. Lin Hongbing tiba-tiba menyadari, dan berkata, oh, jadi kamu pergi untuk menyelidiki wanita ini. Zhu Jiayin mengangguk dan berkata,
karena kita tidak bisa mendapatkan berita tentang Ling Huye, aku ingin memulai dengan orang-orang di sekitarnya, dan pada waktu itu hanya kecantikan ini. Jadi saya memeriksa wanita ini, dan sekarang saya telah menemukan alamatnya. Bagus, Wang Daxing mengayunkan tinjunya ke udara. Saya tidak menyangka orang pintar seperti Anda ada di dunia ini. Saluran ketiga, saya sangat mengaguminya. Kata-kata Wang Daxing. Meskipun mereka memuji Zhu Jiayin, mereka juga diam-diam meremehkan Lin Hongbing, dan wajah Lin Hongbing agak jelek. Di sisi lain, Luo Ning mendengus dengan jijik, HMPH, apa masalahnya? Sebenarnya, aku juga memikirkannya, tapi aku selangkah lebih maju darimu. Zhu Jiayin mendengus, Cih, kamu memikirkannya, kenapa tidakkah kamu melakukannya? Anda pergi untuk menyelidiki, saya belum melihat apapun dari penyelidikan Anda. Luo Ning hendak membantah, tetapi dihentikan oleh Wang Daxing, yang berkata, belum terlambat, ayo pergi dan selidiki wanita ini. Zhu Jiayin mengangguk, lalu mereka berempat segera mulai bergerak dan pergi ke rumah wanita ini. 20 menit kemudian, mereka tiba di rumah Yaking. Mereka menemukan rumah itu kosong dan sepi. Setelah itu, Zhu Jiayin dengan mudah membuka paksa kunci pintu, dan semua orang masuk. Mereka menemukan bahwa ruangan itu agak berantakan, dan ada beberapa barang yang bukan milik wanita, dan bahkan bukan milik orang biasa. Beberapa pisau lempar, anak panah meteor, dan beberapa botol dan stoples berisi cairan yang tampak menjijikan. Zhu Jiayin dan Wang Daxing saling memandang. Benda-benda ini digunakan oleh para pembunuh, sepertinya mereka menemukan tempat yang tepat. Mungkinkah kita terlambat satu langkah? Wang Daxing berkata, tidak heran kami mencari di semua hotel besar dan tidak dapat menemukan Ling Huye. Ternyata dia bersembunyi di rumah wanita ini, dia berkata dengan getir. Sepertinya kita masih selangkah terlambat. Ling Hu, kamu pergi dari sini hari ini, yang berarti dia sudah mulai mengambil tindakan. Lin Hongbing mengambil foto dan berkata, wanita ini benar-benar bodoh. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada pembunuh seperti itu yang tinggal di sebelahnya setiap hari. Saya bingung dengan pembunuh ini, apa-apaan, mengapa saya tidak berselingkuh seperti itu? Lin Hongbing berkata dengan marah. Lalu dia melemparkan foto itu ke tempat tidur. Zhu Jiayin sedang memeriksa barang-barang si pembunuh ketika dia tiba-tiba melihat foto yang dilemparkan ke tempat tidur. Jantungnya berdetak kencang, yang ada di foto itu adalah Yaking. Yaking mengenakan rompi merah muda, dia terlihat sangat murni dan cantik. Dia menunjukkan senyum menawan, ini bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah latar belakang di belakang Yaking adalah sebuah bangunan, dan ada beberapa kata di gedung itu, yang berbunyi, Industri Minuman Keras Dewa Naga Cabang Luzu. Melihat ini, Zhu Jiayin langsung mengerti sesuatu. Dia juga yakin bahwa si pembunuh mengincar Ye Chong. Tidak bagus, kata Zhu Jiayin. Wang Daxing buru-buru bertanya pada Zhu Jiayin ada apa. Zhu Jiayin berkata, saya tahu kemana pembunuhnya pergi. Oh, Wang Daxing terkejut, kemana dia pergi? Zhu Jiayin menunjuk ke foto itu. Wang Daxing berpikir, Longshan Liquor Cabang Luzu. Zhu Jiayin mengangguk, benar, tidak heran Ling Huye ini ingin bertemu dengan wanita bernama Yaking ini. Yaking ini sepertinya bekerja di perusahaan minuman keras Longshan ya. Ini menunjukkan target Ling Huye juga di industri minuman keras Longshan. Zhu Jiayin tidak secara langsung menyebutkan nama Ye Chong, karena Wang Daxing dan yang lainnya tidak mengetahui hubungan antara Ye Chong dan Zhu Shenmen, jadi ada satu hal lagi. Zhu Jiayin tidak menjelaskan lebih lanjut. Wang Daxing mendengar ini, oke. Belum terlambat, ayo pergi ke Longshan Liquor. Zhu Jiayin mengangguk, dan diam-diam mengirim pesan teks ke Ye Chong. Isi pesan teks itu adalah, hati-hati dengan Ling Huye, sudah akan membunuhmu. Ketika Ye Chong melihat pesan teks itu, dia baru saja meletakkan gelas airnya. Ketika dia melihat pesan teks itu, dia sedikit tersenyum, sepertinya penyelidikan Zhu Jiayin dan yang lainnya juga membuahkan hasil. Namun, Ye Chong hanya melihat Yaking di perusahaan anggur, dan tidak menemukan jejak Ling Huye. Mungkinkah Ling Huye meminta Yaking menggunakan metode peracunan ini untuk bunuh diri? Itu terlalu berlebihan untuk meremehkan dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa membunuh pembunuh Zhu Shenmen tingkat ketiga? Jika Ling Huye memiliki kemampuan ini, bahkan Ye Chong akan memandang rendah dia. Pada saat ini, sekretaris berlari masuk lagi dan berkata, Bos Ye, Bos Cheng, para pengunjung ada di sini. Pengunjung? Mata Ye Chong berbinar. Cheng Han berkata saat ini, ya, saya menerima pemberitahuan sementara dari kota kemarin,
mengatakan bahwa stasiun TV provinsi mengirim sekelompok orang untuk mewawancarai perusahaan minuman keras Longshan kami. Ini juga baru diberitahu kemarin, dan saya belum punya waktu beritahu kamu. Ye Chong sedikit tersenyum, hei, apa yang harus datang masih ada di sini. Cheng Han memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu, apa yang harus datang masih ada di sini, apa yang kamu bicarakan? Kata Ye Chong, tidak apa-apa, ayo turun dan lihat. Ketika Yaking mendengar bahwa tim pewawancara telah tiba, dia terlihat sangat gugup, dan ekspresinya juga berubah, dan dia menatap Ye Chong dengan gugup. Ye Chong belum minum segelas air. Yaking sedikit khawatir saat ini. Menurut rencana, dia harus membiarkan Ye Chong minum segelas air terlebih dahulu, lalu Ling Huye akan muncul dan membunuh Ye Chong. Tapi Ye Chong bahkan tidak meminum racunnya. Jika Ling Huye muncul, bukankah dia akan menjadi lawan Ye Chong? Yaking sedikit khawatir, dia bertanya-tanya apakah dia harus mengirim pesan teks kepada Ling Huye. Pada saat ini, Ye Chong juga menyadari ketidaknormalan Yaking. Untuk menstabilkan Yaking, dia mengangkat cangkir sambil tersenyum, dan meminum airnya dalam sekali teguk. Lalu dia berkata kepada Yaking, ya, Yaking, air ini sangat manis. Apakah kamu menambahkan sesuatu? Melihat pertanyaan Ye Chong, Yaking menggelengkan kepalanya ketakutan dan berkata, tidak, aku tidak menambahkan apapun. Dia tidak menyadari bahwa Ye Chong sebenarnya berarti sesuatu yang lain. Ye Chong tersenyum dan berkata, tapi menurutku segelas air ini agak aneh. Apakah Yaking benar-benar tidak menambahkan apa-apa? Yaking menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Faktanya, Ye Chong berkata begitu banyak untuk memberi Yaking kesempatan. Biarkan dia mengambil inisiatif untuk mengakuinya. Tapi dia bertanya 2 kali. Tapi Yaking tidak mengerti usaha kerasnya, dan tetap berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Berulang kali, Ye Chong menghela nafas, berpikir bahwa Yaking sudah cukup terpesona oleh Ling Huye. Setelah itu, Ye Chong meminum air di cangkir dalam sekali teguk. Tapi Yaking merasa lega saat melihat Ye Chong sudah meminum segelas air. Meskipun menurutnya Ye Chong adalah orang yang baik, dan merasa sedikit kasihan pada saudara perempuannya yang baik, tetapi untuk cintanya sendiri, untuk Ling Huye, dia hanya bisa melakukan ini. Setelah itu, Ye Chong meletakkan gelas air kosong dan berkata, ayo turun dan lihat. Dia dan Cheng Han turun, Yaking berpikir sejenak, dan mengikuti di belakang. Mereka bertiga dengan cepat sampai di aula di lantai 1, saat ini 5 orang sudah berkumpul di aula. Seorang wanita dan 4 pria, wanita itu memegang mikrofon, jelas pembawa acara stasiun TV. 4 pria lainnya semuanya adalah anggota staf, salah satunya memegang kamera video, yang lainnya membawa 2 kotak, dan 2 lainnya membawa berbagai barang untuk wawancara. Ketika Nyonya Rumah melihat Ye Chong dan Cheng Han turun, dia bergegas, dia berjabat tangan dengan Cheng Han terlebih dahulu, dan berkata, halo, Tuan Cheng, saya reporter berita hari ini, dan nama saya Xiao Shi. Terima kasih sangat banyak telah meluangkan waktu hari ini, datang dan terima wawancara kami. Bisa mengenal satu sama lain dengan lebih baik, kenali perusahaan minuman keras kita. Cheng Han mengangguk, dan kemudian memperkenalkan Ye Chong ke Xiao Shi. Ini Tuan Ye. Sebenarnya, dia adalah bos besar perusahaan minuman keras kita. Xiao Shi dengan cepat bergetar tangan dengan Ye Chong lagi. Dia berjabat tangan dan berkata, Bos Ye, senang bertemu denganmu. Ye Chong bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong, Xiao Shi, bisakah aku mengajukan pertanyaan? Xiao Shi mengangguk. Ye Chong bertanya, mengapa Anda tiba-tiba ingin mewawancarai kami? Saya mendengar dari Cheng Han bahwa Anda sedang terburu-buru untuk memberitahu saya, dan Anda datang ke sini hari ini setelah Anda memberitahu kemarin. Xiao Shi berpikir Ye Chong tidak bahagia karena ini, jadi dia mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Maaf, dan berkata, maaf, kami baru saja menerima pemberitahuan. Saya mendengar bahwa ada bos besar yang membayar kami banyak uang untuk membiarkan grup berita kami lakukan program tentang alkohol, dan kami memilih. Jika kami melakukan pertunjukan anggur, tentu saja kami akan menjadi yang pertama menanggung beban. Ye Chong tersenyum, dia tahu bahwa bos besar yang dibicarakan Xiao Shikou pastilah Ling Hu kamu. Sepertinya semuanya sudah jelas, Ling Hu Ye bersembunyi di antara keempat pria ini. Mata Ye Chong menyapu keempat pria itu satu persatu. Yang mengejutkan Ye Chong, keempat pria ini tidak memiliki kekurangan.
Dia melihatnya untuk waktu yang lama tetapi tidak tahu siapa Ling Huye. Ye Chong terheran-heran, mungkinkah kemampuan kamuflase Ling Huye begitu kuat? Dia mengubah wajahnya, dan bahkan Ye Chong tidak dapat menemukannya. Ye Chong berdiri di sana dengan tenang. Lalu dia berkedip dan mengaktifkan mata Dewa Naga. Di bawah kekuatan mata Dewa Naga, Ye Chong masih belum menemukan keberadaan Ling Huye. Ye Chong bahkan lebih terkejut, seberapa mampu Ling Huye ini. Bahkan tidak bisa mendeteksinya dengan mata Dewa Naganya. Hanya ada dua alasan mengapa hal seperti itu terjadi. Pertama, kekuatan Ling Huye terlalu kuat, jauh melebihi Ye Chong. Kedua, Ling Huye sama sekali tidak ada di antara mereka. Di sisi lain, Zhu Jiayin, Wang Daxing dan Luo Ning bergegas ke pabrik anggur Longshan. Zhu Jiayin sedang mengemudikan mobil. Dia sangat cemas, kecepatannya sudah mencapai 180. Tapi untungnya keterampilan mengemudinya sangat bagus. Di kota yang begitu sibuk, tidak ada yang salah. Ye Chong, kamu tidak boleh mengalami kecelakaan, kata Zhu Jiayin dalam hatinya. Lin Hongbing, yang bepergian bersamanya, tinggal di rumah Yaking dan terus mengumpulkan bukti. Inilah yang dia suka rela untuk tinggal, tetapi dia sebenarnya takut menghadapi Ling Huye. Ketika dia melihat mayat di TKP sehari sebelumnya, dia benar-benar terkejut. Kebrutalan Ling Huye benar-benar membuatnya takut, dan sekarang dia sangat takut melihat Ling Huye. Jadi Lin Hongbing memilih tugas yang lebih aman, menatap rumah Yaking dari belakang. Dia duduk di sana dengan bosan, membolak-balik barang-barang Yaking. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah kotak, membuka kotak itu, dan menemukan beberapa wig wanita, payudara palsu, dan beberapa kosmetik di dalamnya. Lin Hongbing sangat terkejut, karena jika kosmetik ini milik Yaking, semuanya harus ditempatkan di lemari rias, mengapa diletakkan di kotak terpisah? Terlebih lagi, melihat foto-foto Yaking, dia juga tidak membutuhkan wig semacam ini. Lin Hongbing berpikir lama, dan tiba-tiba punya ide. Mungkinkah ini alat untuk menyamarkan Ling Huye? Mungkinkah Ling Huye ini menyamar sebagai wanita? Jantung Lin Hongbing berdetak kencang. Di sisi Longshan Liquor, Ye Chong baru saja mengaktifkan Eye of Dragonson. Dia menemukan bahwa tidak satu pun dari keempat pria ini yang mirip dengan Ling Huye. Ye Chong tidak percaya bahwa kekuatan Ling Huye begitu kuat sehingga mata Dewa Naga tidak dapat mendeteksinya. Jika kekuatannya benar-benar sangat kuat, lalu mengapa repot-repot sejauh itu? Datang saja ke sini dan bunuh diri. Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan adalah bahwa Ling Huye sama sekali tidak ada di antara keempat pria ini. Apa dia masih punya rencana? Dia tidak datang sama sekali. Ye Chong berpikir dalam hatinya, itu tidak mungkin. Memikirkan hal ini, hati Ye Chong tergerak. Benar, saya benar-benar lupa bahwa ada satu lagi. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan angin telapak tangan yang keras di belakangnya, menamparkan ke arahnya. Untungnya, Ye Chong bereaksi dengan cepat, dan tubuhnya mengelak ke samping. Telapak tangan meleset dari organ vitalnya, tetapi masih mengenai bahu kirinya. Ye Chong ditampar oleh kekuatan besar ini dan terbang mundur sejauh lebih dari 10 meter, dan menabrak dinding dengan keras. Dia merobohkan dinding menjadi lubang besar, dan beberapa retakan muncul seperti jaring laba-laba. Ye Chong jatuh ke tanah, dan dengan rasa manis di mulutnya, dia mengeluarkan seteguk darah. Pada saat yang sama, teriakan terdengar di seluruh aula. Semua orang ketakutan. Cheng Han menjadi pucat karena ketakutan, berlari ke sisi Ye Chong, memegang lengan Ye Chong, dan bertanya dengan prihatin. Kakak Ye Chong, bagaimana kabarmu? Namun, saat ini, dia tidak berani menunjukkannya. Jika lawan mengetahuinya, dia pasti akan memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, tersenyum dan menatap reporter wanita yang menyebut dirinya Xiao Shi. Hei, aku tidak menyangka kamu bisa berdandan sebagai seorang wanita, kelihatannya cukup bagus. Ye Chong tertawa, tetapi pada saat ini, Xiao Shi tidak lagi memiliki penampilan jurnalis yang tidak berbahaya dan berdedikasi tadi, tetapi matanya penuh dengan niat jahat dan pembunuhan. Aura pembunuh yang diungkapkan oleh mata itu adalah aura pembunuh yang hanya bisa terkumpul setelah membunuh banyak orang. Ternyata Ling Huye ini menyamar sebagai wanita, dan trik ini malah menipu Ye Chong. Apa yang tidak diharapkan Ling Huye adalah telapak tangannya tidak membunuh Ye Chong. Bagaimana mungkin bagimu, bahkan seorang master di masa kejayaan, yang diserang oleh Ling Huye seperti ini, mungkin tidak dapat melarikan diri, baik kematian maupun cedera.
Meskipun Ye Chong terluka, itu tidak fatal, dan bagaimana reaksi Ye Chong bisa begitu cepat? Ling Huye berpikir sendiri, kecepatannya cukup cepat, jika tidak, mustahil untuk memukul ratusan pukulan dalam 3 detik. Tapi saat dia menyerang, Ye Chong lolos dari gerakan fatalnya, apalagi dia sudah mendapat informasi dari Yaking, mengatakan bahwa Ye Chong sudah meminum obatnya. Obat ini khusus untuk prajurit, selama Anda meminumnya, ki sejati di tubuh Anda akan terhalang dan Anda tidak akan dapat menggunakannya sama sekali. Ling Huye menggunakan cara ini untuk membunuh banyak ahli yang lebih tinggi darinya. Tampaknya semuanya telah dilakukan dengan sempurna. Mengapa Ye Chong sepertinya tidak terpengaruh oleh obat itu? Memikirkan hal ini, Ling Huye memandang Yaking yang ada di sebelahnya, dan bertanya dengan sengit, apakah kamu benar-benar memakannya untuknya? Penampilan Ling Huye benar-benar berbeda dari kelembutan terhadap Yaking sebelumnya, dan Yaking terkejut, mengambil langkah kembali, dan berkata dengan wajah pucat, makan, makan. Ye Chong tersenyum, menatap Yaking dan berkata, Yaking, sekarang kamu bisa melihat wajah asli Ling Huye. Dia sebenarnya hanya memanfaatkanmu, tapi kamu dengan bodohnya mendengarkan kebohongannya. Pada saat ini, Yaking merasa sedikit tidak nyaman, dia sangat menyukai Ling Huye. Tetapi ekspresi kejam yang baru saja dilihat Ling Huye padanya seolah-olah ingin membunuhnya, dia sedikit takut. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Ling Huye, kamu tidak perlu bertanya, Yaking memang memberiku obatnya, tapi aku memiliki konstitusi khusus, minum obat tidak berpengaruh sama sekali. Ternyata Ye Chong sudah menjadi naga. Tubuh Tuhan kebal terhadap semua racun, dan jenis racun ini tidak berpengaruh sama sekali padanya. Jadi dia berani meminum segelas air di depan Yaking, untuk merayu Ling Huye untuk menunjukkan ke atas. Ling Huye menyipitkan matanya, dia membunuh begitu banyak orang, dia tidak menyangka akan terbalik di selokan ini. Wow, aku tidak menyangka kamu cukup mampu, kata Ling Huye sambil mencibir. Pada saat ini, Zhu Jiayin dan yang lainnya juga masuk. Zhu Jiayin baru saja mendengar panggilan Lin Hongbing, dia tidak pernah menyangka Ling Huye bisa berpura-pura menjadi seorang wanita. Dia bergegas masuk dan melihat Ye Chong. Hal pertama yang dia teriakkan adalah, Ye Chong, hati-hati terhadap wanita. Ling Huye berpura-pura menjadi seorang wanita. Melihat tatapan cemas Zhu Jiayin, Ye Chong tersenyum kecut dan berkata, aku sudah tahu. Zhu Jiayin diikuti oleh Wang Daxing, dan Luo Ning juga berlari masuk. Pada saat ini, Ling Huye, yang menyamar sebagai Xiao Shi, memandang Zhu Jiayin, dan Zhu Jiayin terkejut dengan tatapan membunuh ini. Tak perlu dikatakan, dia juga tahu bahwa ini adalah Ling Huye. Wang Daxing juga mengenali Ling Huye, dan berteriak, kamu adalah Ling Huye, hebat. Ling Huye terkekeh, tanpa diduga, hari ini cukup hidup. Ye Chong berkata, misimu telah gagal, mari kita tangkap. Ling Huye tertawa keras, dan berkata, misi gagal. Tidak mungkin. Orang yang ingin saya bunuh pasti tidak akan hidup. Kali ini kamu beruntung. Tapi lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Hahaha. Setelah berbicara, dia berjalan keluar. Kebetulan Zhu Jiayin, Wang Daxing dan yang lainnya memblokir pintu. Melihat Ling Huye berjalan ke arahnya, Zhu Jiayin merasakan tekanan yang kuat dari kejauhan. Tapi dia masih berdiri di sana, menunjuk ke arah Ling Huye dan berkata, berhenti, aku ingin kamu mewakili saluran ketiga. Ling Huye tertawa keras. Oh, sungguh, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan seperti itu. Pada saat itu, Wang Daxing berdiri di depan Zhu Jiayin, ototnya menegang, menghalangi pintu seperti gunung. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia setidaknya bisa menahan Ling Huye sampai dukungan dari saluran ketiga tiba bersambung.